Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kali ini di bagian ketiga di materi transformasi geometri. Nah, di bagian ketiga ini kita akan bahas tentang dilatasi atau perbesaran. Sama seperti pada dua topik sebelumnya, yaitu translasi dan refleksi atau pergeseran dan pencerminan. Pada dilatasi ini, prosedurnya sebenarnya sama ya untuk proses pengerjaan soalnya. Nanti itu kita bakal bertemu dengan dua kasus. Di soalnya itu bisa tentang titik atau tentang garis atau kurva. Dan pertanyaannya juga bisa dua macam, bisa yang ditanya itu asalnya atau yang ditanya itu hasilnya. Kalau pada titik, kalau dia nanyain asalnya, berarti si rumusnya harus dalam bentuk X, Y sama dengan. Sementara kalau ditanyanya hasilnya, itu harus X aksen, Y aksen sama dengan. Sementara untuk garis atau kurva, itu justru sebaliknya. Kalau pertanyaannya adalah asalnya, rumusnya bentuknya harus X aksen, Y aksen sama dengan. Sementara kalau ditanya hasil, harus X, Y sama dengan. Dan prosedurnya juga sama ya, kalau tentang titik, nanti titiknya yang kita substitusi ke rumusnya. Sementara kalau garis atau kurva, rumusnya yang kita substitusi ke garis atau kurvanya. Nah, sama dengan translasi ya, kalau di dilatasi ada sedikit perbedaan antara rumusnya dalam bentuk X, Y sama dengan atau X aksen, Y aksen sama dengan. Berbeda dengan refleksi yang hanya punya satu bentuk aja. Oke, sebelum kita lebih lanjut bahas dilatasi, kita lihat dulu ya ilustrasinya tentang dilatasi atau perbesaran. Dilatasi dari titik A, misalkan X, Y, terhadap pusat A, B dengan faktor skalanya K, itu artinya kita mengubah jarak koordinat titik A terhadap titik pusat A, B tersebut dengan faktor pengalinya sejauh K atau sebanyak K ya. Ilustrasinya kayak gini. Ini pusat A, B yang menjadi pusat dilatasinya, sementara ini titik A-nya X, Y. Nah, kita dari sini kita bisa tahu ya si jarak dari A ke titik A, B untuk di sumbu X-nya atau sumbu datarnya itu jaraknya adalah X dikurangi A. Sementara di jarak di sumbu Y-nya adalah Y dikurangi B. Nah, masing-masing jarak ini kita akan kali dengan faktor pengalinya sejauh K, sehingga si bayangannya yaitu X aksen, Y aksen, dia menjadi K dikali X kurang A, itu yang di sumbu X-nya, dan di sumbu Y-nya menjadi K dikali Y kurang B. Nah, Y kurang B atau X kurang A itu adalah jarak awalnya. Masing-masing jarak awalnya itu dikali K. Sehingga jarak totalnya untuk katakanlah ini adalah X aksen, berarti itu penjumlahan dari awal, dari sumbu X 0,0 itu ke sini sejauh A, kita tambah dengan K dikali X dikurang A. Jadi X aksennya itu menjadi K dikali X kurang A ditambah A. Di posisi Y-nya juga seperti itu, kalau kita hitung dari bawah, dari dasar sampai ke Y aksennya, itu berarti si Y aksennya itu menjadi K dikali Y dikurang B, kemudian kita tambah jarak dari bawah ke pusatnya itu sejauh B. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita tulis, kalau hasil dilatasi titik A, X, Y dengan faktor skalanya K terhadap pusat A, B, kalau kita misalkan si hasilnya itu adalah X aksen, Y aksen, nah biasanya juga bisa ditulis kayak gini ya, ini artinya dilatasi dengan pusatnya A, B dan faktor skalanya K. Nah, misalnya di rumusnya itu bentuknya jadinya X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Itu gini tadi ya, kalau kita tulis dalam bentuk vektor atau dalam bentuk matriks. Ini bentuknya kalau X aksen, Y aksen sama dengan, sementara kalau kita pindah-pindahin ruasnya, kita akan peroleh bentuknya dalam bentuk XY aja tanpa aksen. XY sama dengan 1 per K
X aksen kurang A, Y aksen kurang B ditambah AB. Nah, yang ngebedain si pengalinya nih. Kalau bentuknya X aksen Y aksen itu K kali. Kalau bentuknya X Y sama dengan itu 1 per K kali. Nah, di situ letak bedanya ya. Nah, kalau kita praktekkan di soalnya jadi kayak gini ya. Tentukan hasil dilatasi. Nah, dia nanyain hasil dari titik. Nah, tadi kalau kita bicarain titik dan ditanyanya hasil, itu bentuknya harus X aksen, Y aksen sama dengan. Sehingga rumusnya ini kalau kita masukkan ke rumusnya, titik P-nya min 2,3, ini X-nya, koma, ini Y-nya. Dan faktor dilatasinya 2, berarti ini K-nya sama dengan 2, terhadap pusatnya 1, min 2. Pusat itu A, B-nya. Jadi kalau kita masukin ke rumusnya, berarti X aksen sama dengan K dikali, K-nya 2, kali X dikurang A, X-nya min 2, dikurang A-nya 1, ditambah A-nya 1. Ini kalau dihitung dia berarti menjadi 2 dikali min 3 jadi min 6 ditambah 1 jadinya min 5. Untuk Y-nya, Y sama dengan K dikali 2 dikali Y-nya 3 dikurang B-nya min 2 berarti ini jadi plus 2 ditambah min 2 berarti jadi dikurang 2. 3 tambah 2, 5, kali 2 ini jadi 10, dikurang 2, ini sama dengan 8. Itu berarti kita peroleh si P aksennya itu adalah min 5,8. Nah, itu kalau titik ya. Kemudian kalau bentuk soalnya itu adalah garis, ini garis 3X kurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0 oleh dilatasi, ini berarti si pusatnya A, B, dan K-nya sama dengan min 2. Nah, kalau kita bicaranya garis, dan ditanyanya bayangannya, maka rumusnya bentuknya harus yang XY sama dengan ini. Jadi, kalau kita tulis dalam bentuk XY sama dengan, berarti si X-nya itu sama dengan 1 per K, berarti 1 per min 2, dikali. Nah, kalau di garis itu X-nya kita biarin X aja. Jadi X aksen dikurang A. A-nya 2. Ditambah A lagi. Ditambah 2. Kita biarin aja dulu kayak gini. Sementara si Y-nya dia menjadi 1 per K. 1 per min 2. Kali Y aksen dikurang B. Berarti dikurang min 1. Berarti ditambah 1. Ditambah B. Berarti dia jadi dikurang 1. Nah, kalau kita udah punya bentuk ini, kita substitusi ini ke garisnya. Sehingga kita peroleh si hasilnya itu adalah 3 dikali X-nya kita ganti yang ini. Min 1 per 2 kali X aksen min 2 tambah 2. Ditambah, dikurang 2Y. Nah, 2Y, Y-nya kita ganti dengan rumus yang kita peroleh tadi. Jadi min 1 per 2 kali Y aksen tambah 1 kurang 1. Nah, ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita bisa kali masuk ya. Jadinya min 3 per 2 kali X min 2 tambah 3-nya juga kita kali 2, tambah 6. Ini juga kita kali masuk. Min ketemu menjadi plus 2 per 2. Y tambah 1. Tambah 2. Kemudian terakhirnya tambah 5. Sama dengan 0. Kita rapihin dulu. 6 tambah 2, 8. Tambah 5 jadi 13. Sehingga ini bentuknya jadi min 3 per 2, X kurang 2, tambah 2 per 2, Y tambah 1, tambah 13.
Ini 2/2 ya. Sama dengan 0. Biar nggak ada pecahan, kita kali 2 semuanya. Sehingga ini menjadi min 3 X kurang 2 ditambah 2 Y tambah 1 tambah 26 sama dengan 0. Kita rapihin lagi, kali masuk. Min 3X tambah 6. Ini juga. Tambah 2Y tambah 2 tambah 26 sama dengan 0. Kita rapihin lagi, 6 tambah 2, 8, tambah 3, 26 jadi 34. Jadi min 3X tambah 2Y tambah 34 sama dengan 0. Tahu kalau kita rapihin lagi, biar X-nya nggak minus, kita kali min 1. Sehingga dia bentuknya menjadi 3X kurang 2Y kurang 34 sama dengan 0. Nah, itu contohnya untuk garis atau kurva ya. Untuk kasus soalnya sendiri bisa macam-macam ya. Bisa ditanyanya asalnya, bisa ditanyanya hasilnya. Itu nanti kita sesuaikan penggunaan rumusnya, X, Y sama dengan atau X aksen, Y aksen sama dengan, tergantung ceritanya titik atau garis. Nah, tapi untuk misalkan di contoh ini yang ditanyanya adalah nilai K-nya. Nah, itu berarti kita bisa bebas milih pakai rumus yang mana aja, bisa X, Y sama dengan atau X aksen, Y aksen sama dengan. Nah, contohnya di soal ini ditanya nilai K, diketahui titik A min 3,5, dia didilatasi oleh pusatnya itu min 1,2 dengan faktor skalanya K, sehingga menghasilkan titik bayangannya min 5,8. Tentukan nilai K-nya. Nah, saya pakai yang X aksen, Y aksen aja, karena bentukannya bukan pecahan kalau di rumusnya. Ini X aksen sama dengan K dikali X dikurang A ditambah A. Sementara untuk Y-nya, Y aksen sama dengan Y di K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, boleh pilih yang mana aja untuk mencari K-nya, bisa dari yang X aksen atau yang Y aksen. Saya pilih dari yang X aksen, di mana X aksennya itu adalah min 5 sama dengan K-nya mau kita cari, dan X-nya itu adalah min 3 dikurang A, A-nya min 1, berarti jadi ditambah 1, dikurang 1. Pindahin min 1-nya ke ruas kanan, jadi min 4 sama dengan K dikali min 2. Sementara min 2-nya kita pindahin lagi, berarti min 4 dibagi min 2 sama dengan K. Dari sini kita peroleh nilai K-nya sama dengan 2. Nah, boleh juga menggunakan Y aksen, dan itu bisa dilakukan untuk ngecek ya soalnya benar atau enggak, dan harus sama-sama dapatnya K-nya sama dengan 2. Bisa juga tentang garis atau kurva ya, dan pertanyaannya adalah persamaan garis asalnya. Kalau persamaan garis asal di garis dan kurva, itu kita ingat lagi tadi polanya. Kalau tentang garis atau kurva, ditanyanya asal, itu bentuknya X aksen, Y aksen sama dengan. Contohnya gini. Suatu garis didilatasi terhadap pusat min 2,3 dengan skala 2 menghasilkan bayangan X tambah 2Y sama dengan 5. Persamaan garis semula adalah. Nah, jadi kita masukin ke rumusnya, berarti X aksen itu sama dengan K, K-nya 2, nanti ini 2 dikali X min A, ini A-nya, pusatnya, jadi min 2, jadi tambah 2, kurang, ditambah A, jadi dikurang 2. Sementara untuk Y-nya sama dengan K, 2 dikali Y dikurang B, dikurang 3, ditambah B, 3. Kalau udah kita substitusi lagi ke persamaan garisnya, berarti bentuk asal garisnya itu adalah X-nya diganti jadi ini, 2, X tambah 2, kurang 2, itu ya X-nya, ditambah
2y-nya diganti dari yang rumus ini, 2 dikali y dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 5. Kita rapihin. Ini kita kali masuk, jadi 2x tambah 4 kurang 2. Ini juga ya, 2 kali 2, 4. Sekalian langsung kita kali masuk. 4y kurang 12. Ini kali tambah 6 sama dengan 5. Kita jumlahin, 2x tambah 4y. 4 tambah 6, 10. Kurang 14, jadi min 4 sama dengan 5. Min 4-nya kita pindahin ke ruas kanan. Jadi 2x tambah 4y sama dengan 9. Nah, itu untuk dilatasi ya. Pada dasarnya dia sama aja kayak translasi. Yang perlu diingat tuh bentuk soalnya, titik atau garis, dan ditanyanya asal atau hasilnya. Dan disesuaikan dengan bentuk rumusnya, x, y sama dengan, atau x aksen, y aksen sama dengan. Hati-hati salah menggunakan rumus karena hanya dikit bedanya di rumusnya. Salah penggunaan nanti salah hasilnya ya. Nah, itu aja untuk pertemuan hari ini tentang dilatasi atau perbesaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian butuh referensi lain untuk pembelajaran online di rumah ya. Oke, saya cukupkan video kali ini. Terima kasih. Saya Joni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.